Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan tugas makalah kami yang berjudul penempatan dan pengelompokan peserta didik. Di sini kami perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Rizka Nurlayalani dan saya sendiri Yusfika Permatasari. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh saudari Rizka mengenai pengertian penempatan dan pengelompokan peserta didik. Pengelompokan lazim dikenal dengan grouping, didasarkan atas pandangan bahwa di samping peserta didik tersebut mempunyai kesamaan, juga mempunyai perbedaan. Kesamaan-kesamaan yang ada pada peserta didik melahirkan pemikiran penempatan pada kelompok yang sama, sementara perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik melahirkan pemikiran pengelompokan mereka pada kelompok yang berbeda. Alasan pengelompokan peserta didik juga didasarkan atas realitas bahwa peserta didik secara terus-menerus bertumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik satu dengan yang lain berbeda. Agar perkembangan peserta didik yang cepat tidak mengganggu peserta didik yang lambat dan sebaliknya, maka dilakukanlah pengelompokan peserta didik. Adapun alat ukur yang bisa dipergunakan untuk membedakan peserta didik antara lain adalah tes. B. Tujuan dan fungsi penempatan dan pengelompokan peserta didik. Tujuan dari adanya pengelompokan atau grouping adalah untuk menjalankan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah seperti kegiatan proses belajar mengajar dengan lancar dan tertib, sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Tujuan lain yaitu untuk membantu meningkatkan perkembangan kemampuan peserta didik, baik perkembangan peserta didik yang cepat maupun lambat, agar tidak saling mengganggu antara peserta didik yang berkembang cepat dengan peserta didik yang berkembang lambat. Yang C yaitu bentuk-bentuk pengelolaan peserta didik. Menurut Mishan, dalam buku Imron mengemukakan dua jenis pengelompokan peserta didik. Yang pertama, ability grouping, pengelompokan berdasarkan kemampuan di dalam setting sekolah. Yang kedua, subgrouping within the class, pengelompokan dalam setting kelas. Pengelompokan dalam setting kelas dibagi menjadi yang pertama, pengelompokan berdasarkan minat atau interest grouping. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan kebutuhan khusus, special need grouping. Dan yang ketiga, pengelompokan beregu, team grouping. Dan yang keempat, pengelompokan tutorial grouping. Dan yang kelima, pengelompokan penelitian research grouping. Dan yang keenam, pengelompokan kelas utuh, full class grouping. Dan yang selanjutnya, yang ketujuh yaitu pengelompokan kombinasi atau combined class grouping. Yang kedelapan, the noun grade elementary school, yang artinya sekolah dasar tanpa tingkat. Nah, jadi ada 8 pengelompokan kelas. Sini saya akan membahas tentang keuntungan sistem pengelompokan the non-grade elementary school adalah sebagai berikut. Pertama, secara psikologis terpenuhi kebutuhan peserta didik karena peserta didik tidak pernah dipaksakan untuk melaksanakan sesuatu yang dia sendiri tidak suka. Yang kedua, peserta didik akan dibantu sesuai dengan tingkat dan kecepatan perkembangannya. Peserta didik tidak bosan dikarenakan pengajaran yang diberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Peserta didik akan puas karena peserta didik memperoleh apa yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Terdapat kerjasama yang baik antara peserta didik dengan gurunya karena tidak terjadi perbedaan interpretasi. Peserta didik akan merasa mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik. Nah, itu keuntungan sistem pengelompokan dari the non-grade elementary school.
Adapun kekurangan sistem pengelompokan ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengadministrasian yang sulit karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Yang kedua, tidak efisien karena membutuhkan biaya, tenaga, ruang kelas yang banyak. Hal ini disebabkan atas dasar banyaknya kelompok yang relatif lebih banyak. Yang ketiga, menyulitkan mutasi peserta didik ke sekolah lain karena adanya perbedaan sistem. Membutuhkan guru yang tinggi tingkat komitmen dan tingkat kecermatannya. Lalu sulit mengharapkan tercapainya kompetensi yang diharapkan karena pada sistem ini segala sesuatunya tergantung pada peserta didik. Lalu yang selanjutnya, pengelompokan berdasarkan kemampuan atau ability grouping adalah sistem pengelompokan berdasarkan kemampuan peserta didik. Peserta didik yang mempunyai kemampuan yang sama ditempatkan pada kelompok yang sama. Yang selanjutnya, keuntungan pengelompokan berdasarkan kemampuan. Yang pertama, guru mudah menyesuaikan pengajarannya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang kedua, peserta didik yang mempunyai kemampuan lebih tinggi tidak merasa terhambat perkembangannya oleh peserta didik yang berkemampuan rendah. Yang ketiga, peserta didik yang mempunyai kemampuan sama akan dapat saling mengisi dan membantu perkembangan kemampuan mereka. Dan yang keempat, peserta didik yang berkemampuan rendah tidak merasa tertinggal jauh dengan anggota kelompoknya. Yang selanjutnya, guru harus membuat persiapan yang berbeda-beda. Peserta didik merasa terganggu privasinya jika dimasukkan ke dalam kelompok inferior. Peserta didik yang masuk ke dalam kelompok superior merasa dirinya lebih dan sombong. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya teman-teman. Dan ini kesimpulannya.